Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 24 Juli 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 31 sampai 42. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu bagi kami, dan menuntun kami boleh menikmati hari baru hari ini. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami jadikan sebagai rema, sebagai pedoman dalam melanjutkan hidup yang Tuhan karuniakan ini. Bersabdalah Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 31 sampai 42. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota ini telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Amin, firman Tuhan. Tema kita saat ini, makanan seorang gembala. Saudara yang Tuhan kasihi, untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita menyaksikan di sekitar kita ada banyak jenis dan bentuk makanan. Pertanyaannya kemudian, makanan apa yang baik, sehat, bergizi, dan bermanfaat untuk hidup seseorang? Murid-murid Yesus dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Mereka kemudian menjadi heran ketika Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya mengungkapkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan soal makanan dan minuman secara fisik, tetapi lebih dari itu, bahwa setiap orang butuh air hidup dan makanan yang menghidupkan seseorang secara rohani di hadapan Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku mengisyaratkan kepada para murid bahwa seorang utusan, seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus Allah tidak boleh abai untuk menumbuhkan kehidupan spiritualnya dengan ketaatan menghidupi dan mengerjakan dengan tekun kehendak Allah.
Saudara yang terkasih, sebagai gembala, pelayan dan pemimpin ternyata kita tidak hanya harus setia menabur, setia untuk menuai, tetapi penting untuk selalu tahu diri bahwa kita diutus adalah untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan kehendak kita. Kita tidak hanya perlu makanan jasmani, tetapi firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini. Engkau memungkinkan kami mengalami persekutuan bersama, boleh menikmati kebenaran firman Allah, boleh merenungkannya dengan baik. Biarlah pengajaran-pengajaran yang boleh kami dengarkan saat ini menjadi rema, menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Bahwa bukan hanya makanan secara fisik yang menjadi kebutuhan kami, tetapi firman Allah menjadi makanan rohani kami yang akan menumbuhkan iman percaya kami, sehingga kami teguh, kokoh, dan kuat menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Bapa di sorga, kami mendoakan perjalanan siara kehidupan kami hari ini. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan lingkupi dengan kasih setiamu. Peliharakan dalam berbagai tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami hari ini. Dan bila semuanya kami kerjakan demi untuk hormat dan kemuliaan Allah. Berkati seluruh keluarga kami, seluruh umat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami mendoakan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit, yang terpapar COVID-19, bahkan yang juga sakit karena menderita penyakit lain. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mengalami duka cita yang dalam, hiburkan dan topang kehidupan mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Teguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Kami mendoakan orang tua kami dalam menikmati hari tua, kiranya tetap sehat dalam lindungan kasih Allah. Yang menikmati sukacita ulang tahun hari ini, menikmati keberhasilan, menikmati sembuh dari sakit, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Dan Engkau terus memberkati seluruh kehidupan kami. Berkati pejuang karena terdepan hari ini, berkati relawan, Satgas COVID-19, juga TNI Polri, bahkan pemerintah, pemimpin kami, bangsa dan negara ini. Berkatilah sehingga boleh mengatasi wabah COVID-19 dengan baik. Kami percaya dalam kuasa dan kasih-Mu wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, lindungi kehidupan kami hari ini sehingga menjadi kehidupan yang memuliakan Engkau. Dan inilah syukur kami bersama, doa kami bersama pada pagi hari ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian ibadah kita bersama. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita sekalian.